Perkenalkan, nama saya Esther Cynthia Putri Syomding. Saya dari kelas 12 IIS 3. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan B.J. Habibie pada masa pemerintahannya. Kebijakan B.J. Habibie, latar belakang. Bacharuddin Yusuf menggantikan Soeharto yang mendirikan diri dari jabatan presiden pada tanggal 2 Mei 1998. Beliau dilantik di Latena Merdeka pada 21 Mei 1998. Habibie membacakan sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan disaksikan oleh pemimpin Mahkamah Agung. Kabinet yang disusun B.J. Habibie yang pertama, beliau menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu kebijakan Kabinet Pemerintahan B.J. Habibie di bidang politik. Yang kedua di bidang HAM. Yang ketiga kebijakan B.J. Habibie di bidang ekonomi. Kebijakan Kabinet Pemerintahan B.J. Habibie di bidang politik. Yang pertama yaitu kebebasan pers, otonomi daerah, berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, lahirnya Komnas Perempatan, kemerdekaan Timor Leste, wewenang hak Indonesia. Peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yakni referendum di Timur Timur terjadi pada tanggal 30 Agustus 1999. Tujuannya yaitu untuk memeriksa keinginan rakyat Timur otonomi atau kemerdekaan. Hasil yang ditanamkan di New York dan di Delhi pada tanggal 4 September 1999 yang diikuti oleh 451,792 penduduk Timur Timur. Sebesar 78,5% penduduk Timur Timur menyatakan menolak otonomi khusus yang ditawarkan di Indonesia. Baru peristiwa di Timur Timur lepas dari Indonesia dan menjadi negara Timor Leste. Kebijakan Kabinet Pemerintahan B.J. Habibie di bidang HAM, yaitu membebaskan tahanan politik dan tokoh yang terlibat ex-PKI, menghilangkan diskriminasi terhadap warga negara atas dasar ras, etnik, dan agama dengan cara mengakhiri pemberian tanda khusus pada KTP keturunan Tionghoa. Kebijakan B.J. Habibie pada bidang ekonomi. Yang pertama, merekapitulasi perbankan. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga di bawah 10.000 rupiah. Yang keempat, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Dan yang kelima, merekonstruksi perekonomian di Indonesia. Yang keenam, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang negeri. Kelebihan masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu dalam keturunan waktu yang relatif singkat dibandingkan presiden lain, dapat dilahirkan puluhan undang-undang dan peraturan baru dapat menaikkan nilai rupiah dolar Amerika Serikat sehingga di bawah 10.000 rupiah. Baru sukses melaksanakan pemilu dengan multi partai sejumlah 48 partai.
Penyebab berakhirnya pemerintahan B.J. Habibie, yaitu pemerintahan B.J. Habibie berakhir dengan masa jabatan kurang lebih 18 bulan. Beberapa sebab berakhirnya pemerintahan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak oleh MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1999. Yang kedua, dilepasnya Timur Timur akibat diselenggarakannya reformasi referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Hal ini yang kemudian menjadi polemik dari masyarakat Indonesia, khususnya MPR. Sekian dari video yang saya tampilkan. Jika ada yang kurang, saya minta maaf.